Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Nafisa Putra, jurusan PGSD UHAMKA dari kelas 1B. Ingin mempresentasikan atau membahas tentang konstitusi dan konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial. Jadi, konstitusi itu adalah asas-asas dasar negara serta hukum suatu bangsa di kelompok sosial atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Jadi, konstitusi bagi sebuah negara adalah yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Dalam pengertiannya yang demikian itu, konstitusi selalu dianggap mendahului dan mengatasi pemerintahan dan segala keputusan serta peraturan lainnya. Lanjut. Jenis konstitusi. Jenis konstitusi itu ada dua. Yang satu konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tidak tertulis. 1. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Dan adapun contoh konstitusi tertulis, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, kedua Undang-Undang Dasar RI, yang ketiga Undang-Undang Dasar Sementara, yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dan konstitusi tidak tertulis merupakan konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem data negara yang ada dalam sebuah negara. Konstitusi tidak tertulis juga bisa disebut sebagai konvensi. Adapun beberapa contoh konstitusi tidak tertulis yaitu keputusan di MPR ambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Yang kedua, pidato presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang. Yang ketiga, ada adat istiadat. Dan konstitusi pun memiliki fungsi, yaitu adapun fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya. Jadi, fungsi konstitusi itu sebagai dokumen nasional untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya. Adapun juga tujuan konstitusi untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah atau menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.
Karakteristik konstitusi. Apa sih karakteristik konstitusi itu? Konstitusi dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Sebuah peraturan dapat dikatakan sebagai konstitusi negara apabila memenuhi sejumlah kriteria. Berikut ciri-ciri konstitusi negara, yaitu negara hukum, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, kedaulatan ada di tangan rakyat, dan yang terakhir, adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lain-lain. Nah, di sini mengapa mahasiswa itu perlu mempelajari konstitusi? Karena dengan memahami konstitusi secara benar, kita sebagai mahasiswa dapat menghindarkan generasi muda dari perilaku koruptif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pemahaman yang kurang terhadap konstitusi menjadi penyebab maraknya praktik korupsi dewasa ini. Dan kita sebagai mahasiswa dengan mempelajari konstitusi ini, kita jadi mengetahui bagaimana perkembangan konstitusi atau pembentukan dasar negara kita. Misalnya, bagaimana perubahan dari UUD 1945, RIS 1949, UUDS, dan kembali lagi ke UUD 1945. Dari perubahan-perubahan tersebut, kita bisa belajar konstitusi apa yang sebenarnya cocok bagi bangsa Indonesia. Tanpa konstitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Dan tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Jadi tanpa konstitusi, negara bisa saja tidak terbentuk. Dan intinya adalah mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi. Kita sebagai mahasiswa dapat menghindarkan generasi muda dari perilaku koruptif. Sebab pemahaman yang kurang terhadap konstitusi menjadi penyebab maraknya praktik korupsi dewasa ini, dan kita jadi tahu bagaimana perkembangan konstitusi dan pembentukan dasar negara kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.